Rizka Bella tentunya di Learning Journal pertemuan ke-7. Wow, udah gak kerasa ya kita ketemu lagi di pertemuan ke-7. Kemarin rasanya baru aku nyampein pertemuan ke-6, tentunya Learning Journal, mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah teman-teman, kemarin ngebahas apa aja ayo? Yang belum nonton atau yang belum lihat bisa lihat dulu ya di Learning Journal pertemuan ke-6 biar kita nyambung nih ngobrol-ngobrol di pertemuan ke-7 kali ini. Seperti biasa aku bakal ngasih tahu ke teman-teman apa aja sih yang aku dapetin di MK ini di pertemuan kemarin. Daripada teman-teman penasaran kita mau bahas apa, langsung aja kita bahas. Let's go. Oke teman-teman, sekarang ini di pertemuan ke-7 waktunya kelompok 5 untuk memaparkan materi yang telah mereka persiapkan. Judulnya menarik loh, yaitu menjelajahi ragam karya penulisan jurnalistik dan akademik. Wah menarik ya, banyak nih yang bakal kita bahas tentunya. Ada berita, ada opini juga, ada artikel, ada makalah, dan ada artikel tentunya. Nah, untuk pengertian karya penulisan jurnalistik dan akademik, teman-teman tahu nggak nih? Jadi karya penulisan jurnalistik ini merupakan hasil dari proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran berita serta informasi kepada publik melalui berbagai media massa. Tujuannya tentunya untuk menyampaikan informasi yang aktual, faktual, dan relevan dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Teman-teman, karya penulisan akademik juga merupakan tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis dan logis untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan data dan teori yang relevan. Tujuan utamanya itu tentunya dari penulisan akademik ini untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian dan analisis kritis. Jenis-jenisnya apa aja ya? Yang pertama ada makalah. Siapa sih di sini yang nggak pernah dengar apa itu makalah? Tentunya apalagi teman-teman yang lagi dalam masa perkuliahan ya di kelas. Setiap mata kuliah pasti rata-rata tugasnya itu membuat makalah karena ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Nah, menurut KBBI, makalah ini diartikan dalam dua hal, yaitu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Makalah juga sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas, sekolah, atau perguruan tinggi. Karakteristik makalah juga ada banyak nih guys. Atau teman-teman tahu nggak? Nah, yang pertama ada menggunakan substansi ilmiah, memiliki struktur yang teratur, ditulis dengan bahasa yang jelas dan kohesif tentunya, bersifat objektif, disusun berdasarkan analisis mendalam, sistematis, dan juga mengacu pada referensi. Jadi ketika teman-teman bikin makalah, jangan ya kalau teman-teman bikin makalahnya asal-asalan dan tanpa menggunakan analisis mendalam. Teman-teman juga harus tahu makalah ini ada berbagai macam jenis. Jadi ketika teman-teman mau bikin makalah, tentuin dulu nih mau bikin makalah apa. Jangan sampai ketika bikin tugas buat sekolah, bikin makalahnya makalah yang jenis apa gitu ya. Nah, ada jenis-jenis makalah. Yang pertama itu ada makalah deduktif ya. Yang kedua ada makalah induktif, yang ketiga ada makalah campuran, ada makalah ilmiah, yang kelima ada makalah kerja, ada makalah kajian, yang ketujuh ada makalah posisi, yang kedelapan ada makalah analisis, dan yang terakhir ada makalah tanggapan. Bisa langsung dipilih aja nih teman-teman mau bahas atau buat yang mana. Dalam tata cara pembuatan makalah juga ada sistematisnya ya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa makalah itu harus sistematis. Yang pertama ada menentukan topik dan judul terlebih dahulu. Yang kedua melakukan penelitian dan pengumpulan data. Selanjutnya itu teman-teman harus membuat kerangka makalahnya terlebih dahulu. Tentunya ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup yang terdapat kesimpulan dan saran. Terus selanjutnya mulailah menulis makalah tersebut. Dan jangan lupa referensinya ya untuk dicantumkan. Dan yang terakhir, tapi selanjutnya ada menyunting dan memformat makalah. Jadi harus sesuai, harus rapi antara halaman per halaman. Juga ada menyusun daftar pustaka yang tadi referensinya dimasukkan ke daftar pustaka. Atau bisa juga teman-teman memakai Mendeley, aplikasi Mendeley. Jadi kita next ke
artikel, tadi kan udah makalah ya. Nah, artikel ini menurut KBBI adalah tulisan yang komprehensif seperti karya tulis yang dapat ditemukan di majalah, laporan berita, surat kabar, atau media lainnya. Artikel menurut Al-Akli juga adalah tulisan yang ditulis oleh setiap disiplin ilmu dan setiap diskusi diteliti dan diselesaikan secara komprehensif, langsung, dan jelas sehingga pembaca dapat mengambil inti dari artikel yang dihasilkan. Nih, teman-teman, ciri-ciri artikel itu ada menempatkan nama penulis di bawah judul artikel. Artikel mengangkat gagasan yang menyangkut kepentingan pembaca. Tulisan dalam artikel harus berdasarkan fakta. Artikel juga ditulis dengan singkat dan tuntas. Artikel ditulis dengan bahasa formal. Artikel memiliki pendapat atau gagasan yang subjektif. Juga artikel tentunya bersifat asli. Teman-teman harus tahu, artikel juga ternyata banyak banget loh jenis-jenisnya. Yang pertama ada artikel review produk, ada artikel opini, ada artikel yang berisi analisis, ada artikel gaya hidup, artikel berita, dan artikel praktis. Juga yang terakhir ada artikel tutorial. Teman-teman bisa pilih nih mau bikin artikel yang mana aja. Bisa juga mau bikin artikel semuanya, karena semuanya itu punya sistematis yang berbeda tentunya. Nah, perbedaan artikel dengan karya tulis yang lainnya apa sih? Tentunya ada perbedaan nih, yaitu yang utama antara jurnal dan artikel secara sistematis itu berbeda. Perbedaan antara jurnal dan artikel dalam hal dasar-dasar penulisan tentu berbeda. Perbedaan antara artikel dan jurnal dalam hal publikasi juga tentunya memiliki perbedaan. Kita next ke esai. Esai ini merupakan karangan proses dengan bahasa dan cara yang menarik. Karangan ini biasanya membahas sebuah masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jenis-jenis esai juga ada berbagai macam. Yang pertama ada esai deskriptif, esai watak, esai reflektif, esai tajuk, esai pribadi, dan esai kritik. Langkah penulis esai juga yang pertama ada menentukan tema atau pembahasan, membuat outline dan garis besar ide-ide yang akan kita bahas. Ada menuliskan pendapat kita sebagai penulis, menulis tubuh esai, membuat program pertama, dan menulis kesimpulan tentunya. Perbedaan esai dengan artikel juga ada nih, yaitu sisi tujuan, ton bahasa, dan analisis juga simpulan itu berbeda. Selain ada esai, ada juga opini. Opini ini merupakan pandangan, penilaian, atau pendapat seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Istilah ini berasal dari bahasa Latin opinari, yang berarti berpikir atau menduga. Jenis-jenis opini ini ada opini pribadi, opini publik, opini politik, opini kelompok, dan juga opini umum. Nah, karakteristiknya ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pandangan pribadi, mengandung unsur persona seperti saya rasa atau menurut saya, terus belum tentu benar karena tidak dapat langsung diverifikasi. Lalu dinamis dapat berubah sesuai dengan informasi baru yang diterima. Langkah menulis opini itu ada mengumpulkan data, menentukan argumen yang kuat, mencantumkan sudut pandang, meletakkan riset data, dan mulai menulis. Selain itu ada juga feature, satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu, umumnya tidak berkaitan dengan berita nih, bersifat memberikan informasi ringan mengenai aspek kehidupan manusia serta menghibur. Karakteristik feature ini yang pertama ada human interest, tidak cepat basi, maksudnya emosi atau sentimen kemanusiaan itunya ada gitu ya. Struktur penulisannya juga lebih bebas dibandingkan karya tulis yang lain. Perbedaan feature dengan berita tuh apa ya? Yang pertama itu ada kecepatannya, ada penulisannya juga berbeda, penulisannya, konten peristiwanya juga berbeda. Kalau feature ini lebih ke human interest-nya. Nah, perbedaan feature dengan artikelnya juga tentu ada di data dan fungsi. Yang terakhir yang sering kita bahas yaitu berita, tentunya laporan faktual dan aktual mengenai peristiwa, kejadian, atau fenomena yang memiliki nilai penting dan menarik bagi khalayak, dan tentunya harus ada 5W+1H. Itu dia beberapa karya tulis ilmiah dan karya tulis akademik yang harus teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya kita bahas di next pertemuan di lettering jurnal selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.